Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa syafi'ina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wallahu manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa yassir umurana ya rabbal alamin. Wasil darsnal balaghah min kitabi syarhul balaghah wa huwa syarhun jalilun min qawaidil lughah al arabiyyah li fadilatis syekh Muhammad bin Shalih al Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Baik, nahnu al-an fi shafha 300 wa 16 di halaman 316 di pembahasan tentang taksimu al-kinayah. Kita sedang membahas pembagian al-kinayah. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas ma huwa au ma hiya al-kinayah. Ma huwa ta'rif al-kinayah. Ba'da an arafna ma hiya al-kinayah wal an bil munasabah an natakallam an ma hiya aqsamu al-kinayah. Qala al-muallifu huna wa tanqasimu bi'tibaril makni anhu ila thalathati aqsamin. Al-kinayah tanqasimu bi'tibari madha? Bi'tibaril makni anhu. Al-makni anhu bimakna ya al-ismu alladhi yukanna an ya, aw as-sifah. Masalan naqul hunaka kinayah an sifah wa hunaka kinayah an mausuf. Lau qultu masalan ya kasirur ramad ya kasirur ramad hada naqul kinayah an sifah li'annahu yarji' ila sifah. Ya, kasirur ramad kinayah an madha? Sifat madha? Al-karam. Lau kana til kinayah tarji'u ila rajulin ma masalan fa hada naqul kinayah an mausuf. Paham ini? Nah, jadi kalau kinayah itu adalah untuk menggambarkan suatu sifat, kayak kata karom dan sebagainya, nah, itu namanya kinayah an sifat. Ini berdasarkan al-makni anhu. Al-makni anhu itu kata karom itu. Kalau Anda katakan ya tawilun nijad, ya mana makni anhu-nya di situ? Ya tawilun nijad, ya tawilun nijad. Ya. Al-makni anhu-nya mana di situ? Sifat mausuf. Ya, sifat mausuf. Oke, mausuf. Ya, sifat tawilul qamah. Ya, laysa rajulun tawilul qamah. Tawilul qamah mana jismuhu tawil. Idzan al-i'tibar huna ila al-makni anhu. Baik. Qala huna al-awwal ay al-qismul awwal kinayatun yakunul makni anhu fiha sifatan. Ya, ini bahasa gampangnya kalau di kitab-kitab yang lain adalah kinayah an sifah. Ya, kinayah an sifah masalan ka qaulil khamsa al-khamsa ada ihda asy-syu'ara fi al-jahiliyah min ahadi ashabil mu'allaqat qalat hiya fi syi'rihi tawilun nijadi rafi'ul imadi katsirur ramadi idza masyata. Jadi dia menggambarkan seseorang yang tawilun nijad di mana jismuhu tawil, tawilul qamah, rafi'ul imad. Rafi'ul imad bermakna annahu sayyid fi qaumihi. Ya, anna hada sayyid fi qaumihi. Katsirur ramad bermakna huwa rajulun karimun idza masyata. Syata hada minasyita. Idza jaa mausim asyita. Baik, lianna fi syita hada hajatun nas ila ta'am aksar min ghairihi ya aksar min ghairihi minal fusul. Baik, qala asy-syarih rahimahullah wa tanqasimul kinayatu bi'tibaril makni anhu ila thalathati aqsamin. Al-awwal kinayatun yakunul mukanna anhu fiha sifatan ay takunul kinayatu an sifah. Wa qaulil khansa fi akhiha Sakhar. Jadi Khansa punya saudara namanya Sakhar ya yang mati di medan perang kalau tidak salah. Kemudian Khansa pun membuat ya syair
untuk memuji saudara tersebut. Saya Tisa. Ya. Hansa mengatakan namanya Tawilun Nijadi Rafi'ul Iman. Saudara saya si Sakhar itu adalah orang yang tinggi badannya, ya, terpandang di antara kaumnya, dan dia adalah orang yang dermawan. Turidu annahu tawilul qamah sayyidun karimun wa tulul qamah ta'khudhu min qawliha tawilun nijati annahu law kana qasiran wa labisa nijadan tawilan fa hada yas'ubu alaihi. Wa qaluha rafi'ul imad. Al-imad huwa imadul khaymah. Antum tahu tenda orang ini ya, orang Arab itu di tengahnya ada tiang, ya. Kain kan jadi kayak segitiga begitu ya. Di tengahnya itu ya tiang. Ya. Maka kalau ya di antara di antara orang-orang dia yang paling tinggi tiang kemahnya, berarti dialah pemimpin, berarti dari orang-orang yang lain. Rumah pemimpin tentu berbeda dengan rumah rakyat biasa. Jadi rafi'ul imad artinya tiangnya tinggi, maksudnya dia terpandang di antara kaumnya. Dan kinayah an annahu sayyid di anna adatal arab idza kanu fi hayyin mukhayyim, ya, yakunu sayyidul qaum arfa'uhum amudan, ya, fatabruzu khaymatuhu hatta yaqsidahu alwafiduna wazzairun. Maka ya kalau ya, mereka sedang bermukim dengan menggunakan kemah dalam satu lingkungan begitu di padang pasir misalkan, mereka bikin kemah banyak, maka kemah yang paling besar itu pasti kemah dari sayyid pastinya, ya, kemah dari si sayyid. Tujuannya adalah agar ya, kelihatan jelas sama orang-orang yang ingin bertemu dengan pemimpin, dengan sayyid tadi, gitu. Sehingga harus tiangnya tinggi. Maka dijadikanlah sebagai kinayah untuk menggambarkan bahwasanya dia seorang sayyid atau pemimpin. Wa yumkin an yuradu biha an-ma'na al-haqiqi wa hadha huwa al-aghlab, lakin yumkin an la yurada biha faqad yakunu mutawadi'an fa yaqulu la tansibu khaymati illa mithla khiyamikum wa rubbama yakunu lahu baitun wa laysa khaymah. Ya, bisa saja dia beneran punya kemah, ya, khaymah itu artinya kemah. Beneran dia punya kemah yang tiangnya tinggi, atau bisa jadi juga dia malah nggak punya kemah, punyanya rumah. Ya, misalkan rumah kan dari bangunan permanen, kalau kemah tidak, dari kain. Idan idza qulta rafi'ul imad fa huwa kinayah an annahu sayyidun fi qaumi. Wa qaluha katsirur ramad ay inna ramadahu katsirun, wa qaluha idza ma syata ma huna zaidah wa hunaka baitun fihi faidah wa huwa ya taliban fus faidah ma ba'da idza zaidah. Baik, ini kaidah ya, tidak disebutkan siapa ini syair ya, tidak majhul siapa yang mengatakan syair ini. Ini disebutkan berulang kali sama Syekh Utsaimin di dalam kitab tafsir beliau. Ya. Lalu bila mengatakan ya taliban khus faidah, wahai penuntut ilmu ambillah satu kaidah. Apa kaidahnya? Ma ba'da idza zaidah. Ma yang datang setelah adanya iza itu hukumnya zaidah, hukumnya tambahan. Nah, contohnya di syair tadi apa dikatakan? Idza ma syata. Ya, di ujungnya ya. Idza ma syata, berarti ma di situ adalah ma zaidah, enggak usah diterjemahkan. Oh, ada? Baik. Jadi idza ma syata artinya idza syata. Gitu. Itu kaidahnya. Itu kaidahnya ya. Ma ba'da idza zaidah. Ma setelah iza hukumnya tambah. Baik. Ai idza syata wa fil Qur'an, contoh yang lain di Al-Qur'an. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Wa idza ma ghadibu. Jadi ini bacanya idza ghadibu. Gitu ya. Wa idza ma ghadibu, idza ghadibu. Hanya saja di dalam Al-Quran tidak kita katakan zaidah ya. Tidak boleh mengatakan dalam Al-Quran ada ziyadah, ada tambahan. Kita gunakan istilah yang lain. Fasyairatu taqul huwa katsirur ramadi fi syita wa hada yadullu 'alal karam. Wa qasadat asy-syita li'anna al-ghalib 'ala asy-syita alla yakuna 'inda an-nas illa al-qalil, falaysat mithla ar-rabi. Ya, di musim syita, di musim dingin, dia itu dermawan, apalagi di musim yang lain. Karena biasanya di musim dingin itu stok makanan tuh sedikit. Karena kan musim dingin, di situ buah-buahan tidak berbuah, air pada membeku, ya, susah untuk cari makan. Oke. Nah, orang kebanyakan diam di rumah saja. Akan tapi saudaranya si Hansa ini, yaitu si Sakhar tadi, dia malah ya banyak bikin arang di musim dingin. Maksudnya banyak memasak buat orang-orang. Kalau orang banyak sedekah di musim semi, ya wajar di Mekah itu atau di Madinah.
Kenapa? Karena di musim semi makanan itu mudah didapatkan. Fala yakunu indahum fi syita'il malil kafi kama takunul malabis qalilah wa ta'am qalil. Fa idza kana hadzal rajulu kariman fi syita' fa huwa min babi aula fi rabi akram. Kalau di musim dingin saja dia sangat dermawan, apalagi di musim yang lain. Tentu lebih dermawan lagi. Ma'annahu yajuzu an yakuna al-muradul ma'na al-haqiqi li kasatir ramad. Wa kathirur ramad qaulun ya'ti fi siyaqihi indal arab liyadulla 'alal karam, lakin law anna rajulan sami'a fulanun kathirur ramad faqala kathirur ramad ahwa sahibu majassah wal majassah yustakhraju minha al-jissu. Al-majassah ini perapian, ya. Antum pernah lihat rumah pandai besi gitu ya. Orang pandai besi itu biasanya punya tungku besar yang apinya nggak pernah padam gitu, tahu ya. Biasanya dimasukkan besi ke situ ya, sebagainya. Nah, itu namanya majassah. Tapi majassah ini khusus untuk bikin plester, buat plester tembok ini bikinnya di majassah. Nah, jadi dia jessun itu artinya bahasa kita tuh gips, bukan gips untuk leher itu, bukan. Gips untuk bangunan ini. Ya, plester bahasa kita, buat tembok gitu ya. Plester tembok itu asalnya adalah batu. Ya, untuk membuat dia menjadi cair biar bisa diaplikasikan ke tembok itu adalah dengan dimasak, yang dimasukin ke api, yang dibakar. Ya, tempat membakarnya itu namanya majassah. Baik. Jadi tentu akan ada banyak arangnya berarti kan. Ya, akan ada banyak arangnya karena dia tiap hari membakar itu, ya, hatta yalin wa yadq, sampai benar-benar lembut, tadinya dari batu keras begitu. Wa yakunu shalihan musliman faqala ma aktsar ramad ahlal jis fal yakunu hadza kinaya. Orang yang seperti ini kafir ramad kita katakan juga, ya, walaupun dia enggak dermawan tapi memang sebenarnya dia punya banyak arang beneran, ini bukan karena sifat dermawannya. Paham ya? La yakunu hadza kinaya, la yakunu hadza kinaya an karamihim li'anna al-araba la yatuna bihi fi mithli siyaqil khamsa illa biqasdi al-karam. Amma ramadul jissi falaysa bi syai' wa ala kulli hal fasiyaqu yu'ayyin. Nah, tentu di sini yang menentukan maknanya adalah konteks kalimatnya. Nah, insyaallah untuk bisa bedakan nanti kapan kasir ramad itu bermakna kinayah sama ya, haqiqah. Wasani kinayatun yakunul makniyu anhu fiha nisbatan nahwa al-majdu baina saubaihi wal karamu tahta ridaihi turidu nisbatal majdi wal karami ilaih. Kinaya ya, yakunu al makniyu anhu fiha nisbah, penisbatan sekarang, penyandaran atau penisbatan. Contohnya al majdu baina saubaihi. Al majdu, kemuliaan itu ada di antara dua pakaiannya. Wal karamu tahta ridaihi, dan kemuliaan itu juga ya, keagungan, kedermawanan itu berada di bawah selendangnya. Berarti di sini ya kita ingin menyandarkan al-majd wal karam ilaihi. Tidak kita katakan huwa rajulun karimun, tapi kita katakan ya di balik pakaian ini ada ya kemuliaan. Siapa di balik pakaian itu? Ya orang itu kan maksudnya. Apa maksudnya ya? Baik. Qala syari wasani kinayatun yakunul makniyu anhu fi hanisbah. Berarti ini kinayah an-nisbah namanya. Ya. Nahwa al-majdu baina saubaihi wal karam ridaihi turidu nisbatal majdi wal karam ilaihi. Wa hadza la ya'ni haqqan anna hunaka majdan ma baina saubaihi. Ini bukan berarti maksudnya di antara dua pakaiannya. Dua pakaian itu maksudnya pakaian dalam sama pakaian luar ya. Karena kalau orang Arab pakai jubah itu pasti ada baju di dalamnya, baju kaosnya itu, saubnya. Nah, jadi di antara dua pakaian ini, maksudnya setelah dua pakaian ini ya, ada kemuliaan. Bukan berarti beneran ada kemuliaan di situ, tapi orang yang masuk di sini. Lakin hadzal rajul mausufun bi annahu dzu majdin wa jismihi baina thawbayhi wa naqulu hadza kinaya an quwwatihi wa syaja'atihi. Baik. Wa kadzalika wal karamu tahta ridaihi kinaya an karamihi wa tusamma hadhihi kinayatun nisbah wa hiya kama qala al-mu'allif rahimahullah takhtalifu anil majaz bi annahu qad yuradu biha al-ma'na al-haqiqi. Kemuliaan berada di bawah selendangnya. Ya, selendang itu kan dipakainya di leher, ya, berarti maksudnya orangnya yang mulia gitu. Baik. Lakin qala qail hal yumkin an yakuna al-majdu al-haqiqi huwa ma baina saubaihi? Aqulu ma dama al-majdu wasfan li mausufin wal mausufu baina saubaihi sahha an yuqal innal majda dzatahu baina saubaihi li anna sifata ma'nan fil mausuf. Boleh enggak kalau antum mengatakan kemuliaan berada di antara pakaiannya? Nah, katakan Zul sekarang, di balik pakaianmu ini ada kemuliaan.
Ya. Boleh nggak yang Anda masukkan di situ bukan badannya Zul, tapi yang Anda masukkan adalah sifat kemuliaan itu sendiri? Boleh, dengan syarat apa? Ada mausufnya. Dan Zul memang orang benar adalah orang yang mulia. Maksudnya ya. Nah, tapi kalau ada sekarang orang seorang pencuri, terkenal dengan buruk akhlaknya, kemudian Anda katakan, di balik pakaianmu ini ada kemuliaan. Ini nggak benar. Paham ya? Karena sifat itu adalah makna, suatu makna yang menempel pada mausuf. Jadi di mana ada mausuf, di situ ada sifatnya. Sifat tidak bisa berdiri sendiri, ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Ada orang yang jahat misalkan, orang yang suka berbuat buruk, ya. Kita katakan sifatnya sama orangnya kita perlakukan beda. Sifatnya tidak kita sukai, orangnya kita sukai. Ini perkataan yang tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah juga. Ya. Kalau kita katakan misalkan yang saya benci hanya sifatnya saja, orangnya tidak. Tidak, sifat sama orang itu adalah satu kesatuan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Baik. Yang kita perlu lakukan adalah kita mengusahakan agar sifat buruk itu tidak ada pada mausuf itu. Itu yang kita usahakan. Bukan kita menyukai yang satu, membenci yang satu, tidak. Wa idza qulta al-majdu baina thawbayhi aw al-karamu fi baitihi aw asy-syaja'atu fi silahihi wa ma asbah dzalika fiha kinayatun. Lakin al-balaghiyin yusammunaha kinayatan nisbah. Ai inni nasabtu ilaihi al-majda aw nasabtu ilaihi al-karama aw nasabtu ilaihi asy-syaja'ah fa kannaitu bil alfaz baina thawbayhi fi baitihi aw fi silahi aw ma asbah dzalik. Masalan, ya, anak katakan ke Dandi di rumahnya Zul ada kemuliaan. Itu maksudnya di rumah Zul ada orang mulia. Berarti di situ ana menisbatkan sifat mulia kepada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Cuman ana nggak terang-terangan mengatakan di rumahnya Zul ada orang yang mulia. Inilah kinayah. Jelas ya? Jadi kinayah ini ada bahasa kita adalah bahasa yang bersayap, ya, tidak langsung kita temukan maknanya. Ya, tidak menggambarkan maksud secara frontal begitu. Waqaluhu wal qaramu tahta ridaihi falau qala al qaramu fi rahlihi lakana ahsan. Ya, waqaluhu tahta ridaihi falaysat munasibah faqad tadullu ala annahu na'imun masalan tahta rida wa idza kana na'iman falaysa indahu karamun aw bukhlun fa in qasada bir rida as-thawb fal mithalu sahih fal mithalu sahihun mithlu al majdu baina thawbaihi. Ya, jadi ini koreksi dari saya di sini. Jadi kurang tepat mengatakan al-karamu tahta ridaihi, lebih baik mengatakan al-karamu fi rahlihi. Ya, fi rahlihi bermakna al-karam ma'ahu, ya. Al-karam ma'ahu. Ya, atau lebih baik kita mengatakan al-karamu baina saubaihi, lebih baik. Baik. Jadi kinayah an nisbah tadi itu bahasa lainnya adalah kinayah an mausuf. Paham ya? Antum buka kitab-kitab yang lain, An-Nahwul Al-Balaghu Al-Wadihah, dan antum lihat di silsilah, ya, kinayah di situ disebutnya kinayah an mausuf katanya. Ya. Kalau di sini kita katakan kinayah an nisbah, dan ini penyebutan yang lebih tepat. Baik. Kemudian kinayah yang ketiga, ada yang al-makniyu anhu fiha ghairu sifah wala nisbah. Dia bukan kinayah sifah, bukan kinayah mausuf. Contohnya misalkan ad-dharibina bikulli abyadha misdamin wa ta'inina majami'al afghani. Ya. Fa innahu kana bimajami'il afghani 'anil qulub. Ya. Wasalisu kinayatun yakunul makni anhu fiha ghairu sifah wala nisbah wa hiyal kinayah an mausuf. Lakin al-mu'allif ghairu sifah wala nisbah liyakuna awsa'. Ya, ini yang dimaksudkan dengan mausuf oleh Syekh di sini. Kalau di kitab yang lain malah dijadikan dua doang ya. Jadi kinayah sifah sama kinayah mausuf. Kalau di sini saya menjadikan tiga, sifah, nisbah, mausuf. Jelas ini bedanya? Biar antum tidak bingung nanti ketika baca di kitab-kitab yang lain. Baik. Qala al-muallif huna, ya, di contoh di situ ad-dharibina bi kulli abyad wal kinayah huna fi qawlihi majami' al-abtan wa majami' al-atghan hiya majami'u al-hub wa majami' al-baghdha wa hiya al-qulub li anna ad-dhighn al-hiqd wal karahiyah wal mahabbah kulluha mahalluha al-qalb. Ad-dhighn ini sifat, ya, sifat perbuatan hati seperti cinta, benci, kemudian apa namanya, iri, dengki, marah, ya, itu semua sifat-sifat perbuatan hati, ya.
Majami berkumpul di tempat. Ya, tempat berkumpulnya sifat-sifat itu di mana? Di dalam hati. Maka majami'ul adghon itu artinya hati. Baik. Wa huwa huna yamdahuhum fayaqulu ad-daribina bi kulli abyad mikhzam ay bisuyuf wa ta'inina majami'al adghon ay yat'anuna birrimah majami'al adghon wa hiyal qulub. Nah, jadi mana dari syair ini adalah mereka itu adalah suatu kaum yang ad-daribin. Kembali ke contoh syair di atas tadi, ad-daribin artinya memukul, menusuk. Bikulli abyad mihzam. Abyad mihzam itu nama lain dari sifat dari pedang. Abyad putih, mihzam itu artinya tajam. Yang putih dan tajam itu ya pedang. Ya, putih berkilau. Ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang memukul dengan pedang. Wa ini nama jami al-adghon, dan mereka menusuk majami al-adghon. Ya. Majami al-adghon tadi kita artikan dengan hati. Ya. Jadi dia menusuk tempat berkumpulnya sifat dengki, sifat iri, sifat cinta. Di mana berkumpulnya? Di hati. Berarti dia menusuk ke jantung, ke hati. Ya. Baik. Nah, maka di sini kembalinya kemana? Ke hati kan di sini. Wa hadza aidan tusamma kinayah laysat an sifah wala an nisbah, lakin yukna biha an mausuf wa yumkin an yuradu biha al ma'na al haqiqi. Berarti maksud kita di sini adalah kembalinya kepada hati, dan hati itu kan tempat dia. Nah, bukan sifat ya. Berarti ini namanya kinayah an mausuf, atau di dalam kitab yang lain disebut kinayah an mausuf, kalau di sini dikatakan kinayah an ghairi nisbah wala sifat. Baik. Li'anna al-quluba majami'ul adghon fayumkin an yurada biha al-ma'na al-haqiqi, ya, atau an takuna kinayah anil qulub. Baik. Al-misal wadih insyaallah. Paham ya? Baik. Wal kinayatu in kasurat fiha al-wasaitu summiyat talwihan nahwa huwa kathirur ramad ay karimun. Fa inna kasratar ramadi tastalzimu kasratal ihraq. Wa kasratal ihraq tastalzimu kasratat tabakh wal khabz. Wa kasrataha tastalzimu kasratal akilin wa hiya tastalzimu kasratad difan wa kasratad difan tastalzimul karam. Baik. Kinayah itu kalau perantaranya banyak, untuk sampai langsung kepada makna itu panjang perjalanannya, premisnya ada lebih dari satu, premis 1, 2, 3, 4 sampai kesimpulan yang terakhir. Ya, ini maka kita namakan talwih. Ya. Kinayah seperti ini namanya talwih. Contohnya ketika kita mengatakan fulan kathirur ramad, banyak arangnya. Banyak arang ini kan nggak langsung menggambarkan kedermawanan, tapi ada proses berpikirnya. Proses berpikirnya urutannya seperti ini. Ya. Banyak arang berarti banyak membakar. Banyak membakar maksudnya banyak memasak. Banyak memasak maksudnya berarti banyak orang yang makan. Banyak yang makan berarti banyak tamu. Banyak tamu berarti dia orang yang dermawan. Yang panjang itu proses berpikirnya untuk sampai kepada kesimpulan dia adalah orang yang dermawan. Nah, yang panjang seperti ini namanya talwih. Ya. Baik. Yaqulu rahimahullah al-kinayatu in kathurat fiha al-wasa'id. Wasa'id nama yang panjang tadi ya. Premis 1, premis 2 itu wasithah namanya. Jamaknya wasa'id. Wa ma'rufun anna al-kinayata lafdhun urida bihi lazimu ma'na wa hadha lazim qad yakunu qariban wa qad yakunu ba'idan. Fa idza kana ba'idan fal kinayatu talwih li'anna al-insan la yafhamul ma'na illa min bu'din fa huwa kal mulawih bi yadihi min ba'id wa li hadha summiyat talwihan. Talwih itu artinya ngasih isyarat dengan tangan begini. Ya. Ya. Atau manggil dari jarak jauh kan begini. Ya. Atau melambaikan tangan dari jarak jauh itu talwih namanya. Ya. Kenapa dikatakan talwih di sini? Karena jaraknya jauh antara kathirur ramad sama al-karam, itu jaraknya jauh. Jadi seolah-olah kita perlu melambaikan tangan biar dilihat sama orang itu. Ya. Baik. Wa mithlu dzalika huwa kathirur ramad ay karimun fa kathirur ramad kinayatun al-karam lakin hadil kinayah talwihun li anna al-wasa'ita fiha. Tetap dinamakan kinayah tapi nama lainnya talwih, kinayah talwih begitu. Ya. Fa inna kasratar ramadi tastalzimu kasratal ihraq ila anna al-hataba idza uhriqa sara ramadan wa kasratal ihraq tastalzimu kasratat tabkhil wal khabzi. Ya, al-khabzi atau al-khabzi itu proses membuat roti ya. Al-tabakh itu proses membuat masakan, masak. Al-khabzi itu memanggang roti. Memanggang roti kan tetap juga pakai kayu bakar. Wa kasratuhuma tastalzimu kasratal akilina wa kasratul akilina tastalzimu kasratad difan wa kasratud difan ad-difan ada jam'u dhaif ya, duyuf dan difan. Tasazimul karama li'anna nas la yatuna duyufan illa indal qurama. Ammal bakhilul ladzi fa idza tuliba minhu malan mathalan fasayaqulu idhhab ila masjid
yadfa'u laka. Orang-orang yang bakhil mah dia datang ke rumahnya malah kita disuruh pergi ke tempat lain. Fala yanzilu alaihi duyub, maka enggak ada tamu yang datang. Li bukhlihi, karena dia bakhil. Wa inna ma yatunal karima alladhi yudkhiluhum baitahu. Mereka datang ke rumah orang yang dermawan, yang mana pasti dia akan diajak masuk ke rumah. Fayut'imahum wa yukrimahum. Idan kasratil lawazimu fil misal sabiq wa idza kasrat al lawazim fahiya talmih atau talwih ya, wa didduha at-tasrih. Kalau kita katakan fulanun karimun lakafa an hadza kullihi ya, lakin al-kinaya tu'addu min babi tajmilil lafz wa tashawufin nafsi laha fa innaka tajidul farq baina qaulika fulanun katsirur rahmat wa fulanun karim ya. Fal jumlatul ula la syakka annaha ashaddu fi tahyijin nafsi liwujudil kinayah ya. Jadi kalau kita katakan fulanun karimun enggak pakai kinayah ya, orang langsung paham, ya udah A sama dengan A begitu ya, tidak ada keindahan di situ ya. Tapi kalau kita mengatakan fulan katsirur ramad, wah, maknanya akan lebih membekas dalam jiwa ya. Jadi kinayah itu akan lebih membekas dalam hati daripada kita to the point ngomong gitu. Paham maksudnya ya? Nah, itu fungsi dari kita menggunakan kinayah adalah agar makna itu tetap diingat sama orang. Kalau kita ingin memuji, maka orang mengerti atau orang benar-benar bisa merasakan bahwasanya orang yang kita puji adalah beneran orang yang mulia gitu. Ketika kita menyebutkan menceritakan tentang seseorang, orang paham deskripsi kita kalau kita menggunakan al-kinayah ini ya, sehingga itulah kenapa banyak dipakai di dalam kalam sehari-hari. Baik. Walau qala qail afala yakunu qawluhu tasalzimu kasratal akhirin kinayah an kasrati ailatihi. Ini saya selalu menanyakan hal-hal yang mungkin kita nggak kepikiran ya. Yang kepikiran mungkin, tapi ya udah biasa aja gitu. Tapi saya malah menempatkannya di posisi yang bisa patut untuk diperbincangkan gitu ya. Nah, contohnya di sini saya mengatakan tastalzimu kasratal akhirin. Banyak orang berarti banyak yang makan, banyak masak dan banyak yang makan. Ya, mungkin antum berpikir banyak yang makan berarti kan keluarganya. Kalau keluarga kan nggak dikatakan dermawan, karena memang itu kewajibannya. Ya. Nah, gimana menjawabnya? Wal jawabu na'am hadza jaiz an yakuna kadzalik. Memang benar bisa makna seperti itu. Lakinna 'adatul Arab annahum la ya'nuna bi kasratil akilin kasratal aila. Tapi orang Arab biasanya kalau mereka mengatakan banyak yang makan, bukan berarti maksudnya banyak keluarganya. Ada orang Arab mengatakan nggak seperti itu. Penggunaan sehari-hari nggak kayak gitu. Wa inna ma yuriduna bi kasratil akilin kasratan duyub. Wa kasratud duyub tadullu 'alal karam. Wal khulasa annahu idza kasratil wasa'itu fil kinayah fa innaha tusamma talwihan ma'khudatun min lawwaha bi yadihi idza asyara min ba'id. Baik. Wa in qallat wa khafiyat sumiyat ramzan. Ya, sumiyat ramzan. Ya, lawan dari talwih itu adalah ramzan. Ya, talwihan ramzan. Ini kalau sedikit apanya? Qallat apanya? Qallatnya tambahkan situ wasaitnya. Ya. Wa in qallat al wasait. Ya. Wa khafiyat atau tersembunyi, maka dia dinamakan ramzan, ramz ya. Contohnya huwa saminun rikhun ay ghabiyun balidun ya. Rikhun ya, samin ya, jismu samin jismu kabir ya, gemuk ya. Ghabi kemudian rikhun artinya ghabi ya, bodoh, jahil. Baik. Yaqulu rahimahullah wa in qallatil kinayatu wa khafiyat sumiyat ramzan nahu huwa saminun rifun ay ghabiyun balidun fa hadhi kinayatun la yafhamu ahadun fa hadhihi al-ibara yafhamu minha anna hadha syakhsun badinun irtakhat a'sabuhu aw adalatuhu lakinnahu ma'a dhalika yaqul inna ma'nahu ghabiyun balidun wa hadhihi kinayatun gharibun an takuna hakadha fa hiya khafiyatun jiddan lakin al-qarinah wa siyaqul kalam huma alladhani yu'ayyinani hadha. Baik. Nah, jadi bulan saminun rikhun itu artinya adalah ghabiyun balidun. Ya, ghabi dan balid. Ya, ghabi sama balid artinya kurang lebih sama. Ya. Baik. Kinayah seperti ini biasanya susah dipahami. Fahadil ibarah yafham minha anna hadha syakhsun badin. Kalau kita mendengar kalimat ini, bulan saminun, ya kita pahamnya dia orang yang badinun. Badinun artinya gemuk, saminun sama ya. Irtakhat a'sabuhu, ya.
A'sob itu artinya ototnya, bukan bahasa kita dagingnya ya gitu ya. Ya, sendi-sendinya itu irtahot. Irtahot itu gembur. Bahasa kita apa ya? Bengkak gitu ya. Ya, bengkak ya. Jadi kalau manusia kan sendi-sendinya itu ya, sudutnya tajam ya. Siku misalkan, lutut, sudutnya tajam kan. Nah, kalau orang yang gemuk itu sampai ini tertutup gitu ya, sikunya tertutup sehingga nggak kelihatan ada sudut yang tajam gitu, tumpul sudutnya. Nah, gempal kurang lebih seperti itu. Orang yang gempal itu ya, karena sudut-sudut badannya itu nggak tajam lagi gitu ya. Dagunya misalkan, kalau dagu orang kan lancip ya, kalau dia nggak datar begitu ya, ya apa namanya, gembul gitu ya. Au adolatuhu, atau otot-ototnya juga begitu. Lakinnahu ma'dzalika yaqul inna ma'nahu ghabiyun balid. Kalau antum mendengar kata huwa saminun rihun, yang antum bayangkan kan dia orang yang gemuk gitu. Tapi kok bisa maknanya dia adalah orang yang bodoh? Apa maksudnya? Nah, ini makanya kinayah yang tidak dipahami oleh orang. Ya, kinayah yang gharib yang seperti ini. Ya. Wa hadhi kinayatun gharibun an takuna hakadha. Ya. Ya. An takuna hakadha fahiya khafiyatun jiddan, lakin al-qarinah wa siyaqul kalam huma alladhani yu'ayyinani hadha. Jadi dari mana bisa kita tahu dia itu orang yang bodoh padahal yang digunakan kata samin di situ. Ini kan butuh kepada qarinah di situ nanti. Ya. Maksudnya susah untuk dipaham. Ya, penggunaannya sedikit. Ya, hanya di kampung-kampung tertentu misalkan. Kalau di kampung tertentu misalkan ketika ada yang mengatakan dia adalah orang yang gemuk, maksudnya adalah dia adalah orang bodoh, ya, ini tentu terbatas penggunaannya. Nah, di daerah-daerah tertentu saja. Jelasnya maksudnya? Jadi saminun rihwun itu artinya orang yang gemuk dan lembek. Rihwun itu artinya lain, lembek badannya. Jadi gemuk dan lembek, bukan gemuk yang kekar, bukan. Ya, gemuk dan lembek. Orang yang gemuk dan lembek di contoh ini adalah kinayah untuk orang yang gobi, untuk orang yang bodoh. Padahal ini kan jauh, ya. Ini kan jauh. Kurang sekali gitu kinayahnya di sini. Baik. Lakin idza qila ma taqulu fi fulan faqila la ya'rifu qu'ahu min kursu'ihi fa hadha haqqun kinayah 'anil baladah wal ghabawah id la ya'rifu qu'ahu min kursu'ihi. Ya. Ada orang yang bertanya kepada kita, fulan itu siapa? Siapa si fulan ini? Ya. Fulan itu yang mana dia? Ya. Dia adalah orang yang ya la ya'rif. Ya. Dia tidak tahu apa beda antara ku', ya, ku' itu ini siku ya, sama kursu ya. Kursu itu ya bahasa kita apa ya, kursu itu bahasa kita siku juga sebenarnya ya. Jadi kalau ku'ahu min kursu'ihi itu bagian luar sama bagian dalam ya. Jadi orang yang tidak bisa membedakan siku dalam sama siku luar, ya, ini kan orang yang bagaimana? Orang yang bodoh berarti kan? Ya, dia gak bisa bedakan gitu, mana siku luar sama siku dalam. Itu namanya kursu. Baik. Ya kalau bahasa kita ku itu ya, siku, ya, bagian dalam. Kursu itu kita katakan sikut ya, ada siku ada sikut ya. Sikut itu bagian dalam, sikut bagian luar. Wa yaqulu syair wa admun yalil ibhama qur'un wa ma yalil ikhinsarihil kursu'u warsu ma wasaf. Ya, wa admun yalil ibhamu rijul mulaqabun bibu'in fahud bil ilmi wahdar minal ghalat. Nah, ini ada dijelaskan ternyata ya, apa itu alqu. Walqu masyhurun khata'an ala annahu al-mirfaq. Banyak orang mengatakan qu itu adalah mirfaq. Mirfaq itu ini ya, pergelangan, salah ya. Ya. Waqad yukna biqaulihim fulanun aridul qafa lil qaba wa kadzalika aidan yakuna 'anid daka fulan kabiru ar-ra's. Ya, inna kabir ra'si dakiyun lianna kibar ra'si dalilun ala kibari muhhihi ya. Jadi kalau ada kinayah aridul qafa, arid itu artinya luas. Ya. Aridu al-qafa itu bahasa kita ini bagian belakang kepala ini apa namanya? Uh, ya, tengkuk. Ya.
Aridul qafa itu artinya orang yang ya luas qafanya, tengkuknya. Luas tengkuknya itu maksudnya orang yang jahil, ya. Orang yang bodoh. Al-ghaba itu. Jadi kinayah untuk orang yang bodoh. Fulan aridul qafa artinya fulan luas tengkuk. Ini apa hubungannya luas tengkuk? Ya. Walau alam di situ gimana untuk sampai ke situ mananya. Yang jelas ini masyhur penggunaan untuk menggambarkan orang yang gobi. Ya. Atau fulan kabir ras, fulan kepalanya besar. Walaupun kepalanya kecil misalkan, ya, tapi dikatakan kabir ras maksudnya zaki. Ya. Maka di antara tanda kemuliaan di kalangan orang Arab itu orang yang kepalanya besar. Ya. Kalau di Indonesia malah justru sebaliknya ya kan. Ya. Kelainan gitu enggak. Kalau ada orang kepalanya lebih besar daripada badannya enggak proporsional kan. Tapi kalau orang Arab sebaliknya, besarnya kepala orang itu menunjukkan dia itu semakin mulia. Dalil ala dzaka. Wa yuknauna aidan an tulil raqabah bil ghabawah fa yaquluna man talat raqbatuhu fa huwa ghabiyun. Ibu di mabaina qalbihi wa dimaguhu mitlu silkil kahruba idza tala wa lam takun al makinah fa yadau kan nur wa yaqulun innal dimagha ya ya'khudhu minal qalbi fa idza ba'uda ma bainahuma sara ladaihi naw'un minal ghabawa. Juga orang yang tulur raqabah ya. Tulur raqabah orang yang lehernya tinggi juga gambaran kinayah untuk orang yang bodoh. Kok bisa? Ya, karena kata orang Arab, ini tentu pendapat ya, yang merupakan kebiasaan orang Arab ya. Mereka mengatakan kalau orang itu lehernya tinggi, itu jarak antara hati dengan otaknya itu jauh. Ya, sedangkan otak itu ngambil dari hati. Semakin jauh jaraknya semakin melemah dia. Kayak listrik, ya, semakin panjang kabelnya, kalau tegangannya rendah maka cahaya lampunya pun akan sedikit. Ya. Nah, penghambatnya luas gitu ya, penghambatnya lebih besar kalau kabelnya panjang. Baik. Wa yadda'il ba'du anna qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim radhiyallahu an inna wisadaka idan la'aridun yad'una anna hadza kinayatu anil balada wal qaba wa dzalika hina arada Adi ya wa dzalika hina arada Adi ibn Hatim an yasuma wa qara'a qaulullah ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr faja'ala iqalain wal iqal huwal habal alladhi tushaddu bihi yadun naqah ja'ala iqalain ahaduhuma aswad wal akhar abyad wa ja'ala yaqul hatta bana lahu al khaytul abyad minal khaytil aswad wa hadha la yakunu illa ba'da isfarin nahar thumma akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam inna wisadaka idzan la'aridun wa ardul wisadah yadullu ala tulur raqabah wa qalu aidan inna rasula alaihi salatu wassalam arada an yubayyana lahu annahu balidun li'annahu idza talat raqabah ba'da ra'su 'anil qalbi fatatawwala al-masafah fayakunu balidan walakinna najzimu jazman anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yurid hada fa fil hadits dzatihi ma yukadzibu hadhihi ad-da'wa wa huwa qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna wisadaka idan la'aridun an kana al-khaytul abyadu wal aswadu tahta wisadatika yani ardul ufuq walam yakun sallallahu alaihi wasallam an fahimta annal murada bil khayti al habal walakin hakada al balagiyun yu'awwiluna an nususa lima yuridun amma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yu'arrida bi baladati rajul fa hada mustahil li anna rasul sallallahu alaihi wasallam yumkin an yasifa insanan mujtahidan bi annahu ghabiyun wa la kulli hal in kanat hadhihi kinayatun indal arab fa hiya minal kinayatil khafiyah li anna laha wasa'id fa idza aradatil wisadatu ala ra'yihim lazima minha tulur raqbah wa tulur raqbah yalzamu minhu al-ghabawah. Baik, ini bantahan kepada anggapan mayoritas orang ketika mendengar hadis Nabi inna wisadaka idzan la'arid. Nabi mengatakan kepada Adi bin Hatim ya, Adi bin Hatim bahwasanya wisadahnya kamu, wisadah itu artinya bantalmu itu luas. Bantalmu luas berarti maksudnya lehermu panjang. Leher panjang itu kinayah untuk apa tadi? Orang yang bodoh, ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwasanya Nabi di situ ingin menunjukkan bodohnya Adi bin Hatim ketika dia mengamalkan ayat ya hatta yatabayyana lakum ya al-khaytul abyadu minal aswadi minal fajr. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Adi bin Abi Hatim? Dia ijtihad. Caranya adalah dia punya dua iqal, diletakkan dua iqal di depannya. Ya, iqalnya iqal yang warna hitam dan iqal warna putih.
Jadi dia terus makan sampai dia bisa bedakan mana ekor hitam, mana ekor yang putih. Ya. Itu yang dilakukan oleh Adi bin Ibn Hatim. Maka Nabi mengatakan, ya, bantalmu itu luas. Ya, maka banyak yang memahami, oh berarti Adi bin Abi itu salah di situ, ijtihadnya salah. Dan ini tidak mungkin. Nabi mustahil ya menyalahkan orang yang berijtihad. Tidak mungkin Nabi mensifati seseorang yang mujtahid bahwasanya dia adalah orang yang ghabi. Tidak mungkin. Ada? Nggak mungkin Nabi mengatakan seperti itu. Berarti apa maksud dari kata Nabi inna wisadaka idzan na'ridun? Ya, berarti kata saya di sini ini itu berarti termasuk kinayah yang khafiyah, kinayah yang ya samar, yang tersembunyi, yang kita sebut dengan ramz tadi. Berarti ramzun ini adalah kinayah yang susah untuk dipahami, hanya dipahami oleh golongan tertentu saja. Paham maksudnya ya? Ya, istilahnya adalah kinayah gelap. Ya, kinayah yang gelap yang susah untuk dipahami. Ya, sama kayak puisi dalam bahasa Indonesia, ada puisi yang mudah untuk dipahami, diinterpretasikan, ada puisi yang gelap sekali. Untuk mendapatkan makna dari puisi tersebut sangat susah begitu. Jadi puisi yang baik itu adalah puisi yang interpretasinya banyak. Pemahaman orang berbeda-beda ketika membaca puisi tersebut. Ya, tapi kalau ada puisi yang maknanya ya, tidak bisa kita raba-raba, maka itu puisi yang gelap. Puisi yang seperti ini kategorinya termasuk puisi yang buruk. Wala kulli hal in kanat hadhihi kinayatun indal arab fa min al-kinayatil khafiyah. Baik. Kemudian yaqul al-muallif rahimahullah wa in qalat fiha al-wasa'id aw lam takun wadahat sumiyat ima'an wa isyaratan ka qawlihi aw ma ra'aita al-majda. Baik, hadza natafi insyaallah taala sanawasil fil liqa'il qadim bismillah. Ya, fi al-kalam anil mazilna fi al-kalam an taqsimi al-kinayah. Baik. Jadi kita katakan tadi kinayah itu berdasarkan panjang apa tidaknya wasitohnya kita bagi menjadi 3, baru kita ambil 2. Ya. Yang pertama adalah kalau panjang. Ya. Kalau panjang dia dinamakan talwih. Kemudian kalau singkat, ya, bukan kalau singkat ya. Kalau kinayahnya sedikit atau tersembunyi, maka ya dia namanya apa tadi? Ya, Ramzan. Ya, kemudian yang ketiga yang kita ambil nanti kalau wasitohnya sedikit, namanya dia imaan. Apa maksudnya di sini? Jadi wasitohnya banyak, talwih, wasitoh sedikit, bukan. Wasitoh sedikit, ima. Ramzan itu kinayahnya sedikit. Ya, Ramzan itu kinayahnya sedikit. Kalau kinayahnya sedikit berarti apa? Gelap. Ya, tersembunyi gitu maksudnya. Jadi kinayah yang gelap, kinayah yang tersembunyi itu yang disebut dengan ramz. Ramz itu sendiri artinya adalah kode. Ya. Ramzul barid itu artinya kode. Yang namanya kode itu kan singkat-singkat biasanya kan. Ya. Kode itu singkat-singkat dia dan susah untuk dipahami biasanya. Ya. Hanya orang-orang tertentu yang memahami. Jadi kinayah yang berisi seperti itu dinamakan ramzan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.